Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu, lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Maria Magdalena mengunjungi makam Yesus. Maria Magdalena tidak mengenali Yesus,
Padahal sebelum Yesus wafat, ia selalu bersama-sama dengan perempuan lain menyertai Yesus. Ketika Yesus memanggil nama Maria Magdalena, baru ia mengenal Yesus. Kita sebagai umat beriman juga perlu untuk mendengarkan panggilan Yesus dalam diri kita. Kesibukan pekerjaan dan kesulitan hidup seringkali membuat kita tidak dapat mengenal Yesus secara lebih dekat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi yang menguatkan kami ini. Dengan persekutuan dalam misteri yang kudus ini, Engkau pun mencurahkan ke dalam hati kami kasih yang hangat dan setia, seperti kasih Maria Magdalena. Semoga kami menjadi murid yang selalu setia kepada Yesus Kristus Sang Guru sejati, yang menuntun kami menuju hidup abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.